Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Salsabila Zulurhendi dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan slide sitologi sputum dan pewarnaan sitologi untuk memenuhi cakupan nilai mata kuliah histoteknologi. Materi pertama yaitu pembuatan slide sitologi sputum. Yang pertama yaitu pengumpulan dan persiapan sampel sputum. Pengumpulan dan persiapan. Yang pertama, dahak dikumpulkan pagi hari sebelum makan dan minum. Yang kedua, dahak ditampung dalam pot atau plastik bersih. Yang ketiga, label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen. Gunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan gunakan stiker label. Yang keempat, spesimen harus segera dibawa ke lab patologi anatomi karena perubahan cepat terjadi pada spesimen sitologi pada mikroorganisme dalam waktu 30 menit dan fagositosit eritrosit dalam waktu beberapa jam setelah spesimen didapat. Namun, ketika spesimen sulit diproses, maka spesimen dapat disimpan ke dalam lemari pendingin. Hindari kontak langsung dengan es dan jangan dibekukan. Selanjutnya, jangan gunakan formalin untuk melakukan fiksasi sitologi, kecuali ketika akan dilakukan pembuatan sitobol. Ini adalah gambar dari sediaan sitologik yang terpapar formalin pada saat persiapan spesimen. Selanjutnya, pembuatan slide sitologi sampel sputum. Pembuatan slide sitologi. Metode yang digunakan dalam pembuatan slide sitologi sampel sputum ada dua, yaitu yang pertama, metode smear atau oles, yang kedua, metode tekan atau squash. Metode smear atau oles yaitu spesimen yang masuk ke dalam kategori untuk dilakukan pembuatan sediaan oles antara lain urin, cerebrospinal fluid atau CSF, dan spesimen lainnya yang memiliki viskositas rendah. Namun kadangkala spesimen sputum yang masuk ke dalam laboratorium kadangkala sudah dicampur dengan alkohol 50% atau larutan fiksasi sarkomat. Langkah pembuatan slide metode smear atau oles. Yang pertama, perhatikan tampilan dari spesimen cair dan deskripsikan dalam formulir permintaan. Yang kedua, tuangkan spesimen ke dalam tabung sebanyak 15-50 menit. Tabung sentrifuge diputar selama 10 menit dengan kecepatan berkisar 1800 sampai 2500 rpm. Yang ketiga, tuang cairan supernatan posisi yang paling atas, lalu kembali ke wadah spesimen asal. Ketika spesimen memiliki endapan yang tebal, sisakan supernatan kurang lebih sepertiga bagian dari sedimen. Jika sedimen sangat tipis, bahkan hampir tidak terlihat, maka supernatan diusahakan terbuang hingga tidak ada tetesan. Yang keempat, homogенkan kembali dengan menyatukan tabung atau dapat menggunakan vortex hingga terlihat lagi larutan yang bercampur. Yang kelima, siapkan dua slide yang telah diberi label. Yang keenam, ambil larutan dan teteskan 1 atau 2 tetes pada sisi objek flash kurang lebih 2 cm dari tepi luar. Selanjutnya adalah lakukan teknik oles dengan metode pull apart atau sliding smear. Metode
teknik pull apart, yaitu tarik spreader kemudian dorong hingga spesimen menyebar merata pada permukaan. Sedangkan sliding smear, yaitu tekan tetesan spesimen dengan kaca objek dan putar kedua objek hingga menjadi sejajar dan tarik perlahan dengan arah yang berlawanan. Yang ke-8, simpan sisa sedimen di tabung sentrifugal hingga diagnosisnya terlaporkan. 9. Lanjutkan dengan tahap fiksasi basah atau kering tergantung dari formulir permintaan. Setelah metode smear atau oles, ada pula metode tekan atau squash. Metode ini yaitu metode tekan merupakan metode yang hampir sama dengan metode oles. Namun, pada teknik ini terdapat perlakuan menekan pada spesimen. Penekanan dilakukan dengan lembut agar tidak terjadi kerusakan pada komponen sel. Teknik ini dilakukan untuk spesimen yang memiliki viskositas tinggi seperti sputum. Teknik tekan pada pembuatan sediaan sitologik kadangkala disebut dengan teknik pick and smear. Selanjutnya, langkah pembuatan slide metode tekan atau squash. Yang pertama, pilih bagian yang berdarah, berubah warna atau padat. Yang kedua, letakkan sebagian kecil spesimen sputum yang terpilih ke kaca objek. Yang ketiga, tekan dengan kaca objek lainnya yang bersih. Yang keempat, putar kaca objek hingga kedua kaca objek menjadi sejajar dan tarik ke arah atas. Yang kelima, pastikan ada jarak 2 cm di sisi untuk stable dan 1 cm dari bawah. Yang keenam, lanjutkan dengan tahap fiksasi kering atau basah tergantung dari formulir permintaan. Ya, selanjutnya ada pewarnaan sitologi sampel sputum. Pewarnaan slide sitologi sampel sputum. Pewarnaan yang digunakan dalam pembuatan slide sitologi sampel sputum yaitu ada dua. Yang pertama, pewarnaan Papaniculo. Yang kedua, pewarnaan Giemsa. Selanjutnya ada prosedur pewarnaan Papaniculo. Yang pertama, sediaan apusan difiksasi dengan alkohol 96% minimal 30 menit. Yang kedua, celupkan slide ke dalam alkohol 80% sebanyak 10 celup. Yang ketiga, celupkan slide ke dalam alkohol 70% sebanyak 10 celup. Yang keempat, celupkan slide ke dalam alkohol 50% sebanyak 10 celup. Yang kelima, celupkan slide ke dalam aquades sebanyak 10 celup. Yang keenam, masukkan ke dalam zat warna haris hematoksilin selama 3-5 menit. Yang ketujuh, cuci dengan air mengalir. Yang ke-8, masukkan ke dalam HCl 0,25% sebanyak 3-4 celup. Ke-9, cuci dengan air mengalir. 10, masukkan ke dalam litium 0,5% sebanyak 10 celup. Yang ke-11, cuci dengan air mengalir. 12, cek warna di bawah mikroskop. Selanjutnya 13, celupkan slide ke dalam alkohol 50% sebanyak 10 celup. 14, celupkan slide ke dalam alkohol 70% sebanyak 10 celup. 15, celupkan slide ke dalam alkohol 80% sebanyak 10 celup. 16, celupkan slide ke dalam alkohol 95% sebanyak 10 celup. 17, masukkan ke dalam zat warna OG6 selama 3-5 menit. 18, celupkan slide ke dalam alkohol 95% sebanyak 10 celup. 19, masukkan ke dalam zat warna EOS alkohol 50 selama 3-5 menit. 20, celupkan slide
ke dalam alkohol 95% sebanyak 10 celup, 21 keringkan di udara, 22 masukkan slide ke dalam silo selama 3 menit, 23 tutup dengan entelan. Ada pula prosedur pewarnaan ginsa. Yang pertama, biarkan sediaan apus hingga benar-benar kering di udara. Yang kedua, fiksasi dengan metanol selama 5 menit, angkat dan biarkan kering di udara. Yang ketiga, masukkan ke dalam larutan ginsa yang telah diencerkan selama 30 menit, angkat, cuci dengan air mengalir, lalu keringkan di udara. Yang keempat, masukkan ke dalam silo selama 3 menit. Yang kelima, tambahkan 1-2 tetes entelan. Yang keenam, tutup dengan kapur tulis. Yang selanjutnya ada pengamatan sel pada slide sitologi. Pengamatan sel slide sitologi dapat dibandingkan pada fiksasi basah dan fiksasi kering, di mana fiksasi basah menggunakan pewarnaan Papanicolo, sedangkan fiksasi kering menggunakan pewarnaan Wright atau Ginsa. Ada pula perbandingan lainnya, yaitu ada detail komponen sel dan lymphoid, di mana fiksasi basah dengan Papanicolo ini pada detail komponen selnya, dia mewarnai inti, anak inti, perbedaan kematangan sitoplasma dan keratin, oncocyte-nya, badan plasmomanya. Sedangkan pada fiksasi kering yang menggunakan pewarnaan Wright atau Ginsa, detail komponen selnya, dia mewarnai sitoplasma, stroma, badan limfoglandularnya, basifilia sitoplasma, dan vakuola lipid. Sedangkan pada limfoid, pada fiksasi basah yang menggunakan pewarnaan Papanicolo, dia mewarnai batas inti, pola kromatin, dan anak intinya. Sedangkan pada fiksasi kering yang menggunakan Wright atau Ginsa, pada limfoidnya dia mewarnai badan limfoglandularnya, basofilia sitoplasma, dan vakuola lipid. Fiksasi basah. Hasil dari sediaan sitologik yang difiksasi dengan fiksasi basah, di mana terlihat komponen inti yang jelas. Lalu ada gambar selanjutnya. Hasil dari sediaan sitologik ini menunjukkan tingkatan kematangan sel dilihat dari komponen sitoplasmanya. Selanjutnya ada fiksasi kering. Hasil dari fiksasi kering yang menunjukkan tidak jelasnya inti dari sel. Pada fiksasi ini yang menjadi target adalah produksi mucin. Dan gambar selanjutnya yaitu menunjukkan vakuola lipid dengan warna yang pada gambar ini terlihat gambaran sitologik sel alveolar makrofag dan sel bronkial, di mana pada spesimen sputum dianggap memadai jika makrofag alveolar atau sel epitel bronkial terlihat di dalam sediaan sitologi. Selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu pewarnaan sitologi. Metode pewarnaan sitologi adalah pewarnaan pada sediaan apus atau smear untuk pemeriksaan sitologi yang bertujuan untuk identifikasi morfologi sel, inti sel maupun sitoplasma sel, sehingga bisa memberikan gambaran menyeluruh kondisi morfologi sel yang diperiksa. Yang pertama, pewarnaan Papanicolo. Pewarnaan Papanicolo. Pewarnaan ini menggunakan 3 zat warna. Yang pertama, hematoksilin,
yang kedua eosin alkohol, dan yang ketiga orange 6. Adapun fungsi dari zat warna tersebut, pada zat warna hematoksilin akan mewarnai inti sel, sedangkan orange 6 dan eosin alkohol akan mewarnai sitoplasma. Adapun prinsipnya, pada prinsip pewarnaan Papa Nicolau adalah melakukan pewarnaan, hidrasi, dan dehidrasi sel. Pewarnaan Papa Nicolau ada hidrasi. Warna pertama yaitu hematoksilin yang bersifat akuasa atau larut dalam air. Suasana alkohol 95%, saat sediaan difiksasi harus dibawa ke suasana air untuk dapat diwarnai hematoksilin. Pada perendaman selama kurang lebih 3-5 menit cukup untuk mewarnai inti sel. Apabila masih kurang tebal, dapat diatur saat perendaman pada air mengalir. Selanjutnya ada dehidrasi. Pada proses ini menggunakan larutan alkohol bertingkat hingga sediaan bersuasana alkohol 95%. Selanjutnya, orange 6 lebih dahulu digunakan untuk mewarnai sediaan, lalu setelah beberapa kali pembilasan dilanjutkan dengan pewarnaan dengan eosin alkohol. Lama waktu perendaman untuk pewarnaan kedua dan ketiga ini sangat relatif tergantung tingkat kepekatan pewarna yang digunakan. Selanjutnya ada clearing. Proses clearing ini akan membawa sediaan ke dalam suasana silol. Penggunaan larutan silol beberapa bejana dalam konsentrasi yang sama serta membolak-balik posisi sediaan akan memberikan hasil lebih jernih dan bersih. Selain membuat suasana sediaan benar-benar dalam suasana silol. Suasana silol ini dibutuhkan untuk proses mounting menggunakan Canada balsam atau entelan. Selanjutnya ada mounting. Pada proses mounting, hendaknya sediaan masih basah larutan silol saat ditetesi dengan Canada balsam atau entelan. Hal ini untuk menghindari terbentuknya gelembung udara kecil-kecil yang secara mikroskopis akan tambah sebagai titik-titik hitam. Selanjutnya, pada saat menutup dengan kaca penutup, juga harus dihindari terbentuknya gelembung udara. Gunakan lidi berujung kecil untuk membantu proses mounting ini, sehingga udara di bawah kaca penutup akan tergiring keluar dan sediaan bebas dari gelembung udara. Selanjutnya ada langkah pewarnaan Papa Nicolau. Yang pertama, lakukan fiksasi dengan larutan alkohol 95% terhadap sediaan yang baru saja dibuat selama 10-20 menit. Yang kedua, lakukan proses rehidrasi dengan alkohol bertingkat konsentrasi yaitu 90-30% dan aquades masing-masing 4 celupan. Yang ketiga, pewarnaan dengan larutan hematoksilin selama 3-5 menit. Yang keempat, masukkan dalam bejana dengan air mengalir selama 5-10 menit. Selanjutnya, yang kelima, lakukan proses dehidrasi dengan aquades, lalu alkohol bertingkat dengan konsentrasi 30-95% masing-masing 4 celupan. Yang keenam, pewarnaan dengan larutan orange 6 selama 2-3 menit. Yang ketujuh, celupkan dalam larutan alkohol 95%, 1 dan 2 masing-masing 4 celupan dengan cepat. Yang kedelapan, pewarnaan dengan eosin atau eosin alkohol selama 2-3 menit. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu masukkan ke dalam alkohol 95%, 1 dan 2
masing-masing 4 kali celupan dengan cepat. Yang ke-10, lakukan proses clearing, di mana proses clearing ini ada tahapan, yaitu yang pertama alkohol silol dengan 3:1 dengan 4 kali celupan, yang kedua alkohol silol dengan perbandingan 1:1 4 celupan, yang ketiga alkohol silol dengan perbandingan 1:3 dengan 4 kali celupan, yang keempat yaitu silol 1 dengan 5 menit sambil pembersihan sediaan, yang kelima silol 2 dengan 5 menit sambil pembilasan sediaan, yang keenam silol ketiga dengan waktu 5-10 menit. Yang ke-11 yaitu proses mounting dengan menutup sediaan hasil pewarnaan dengan deglaze dan perekatan entelan atau Kanada balsam. Yang ke-12, biarkan sediaan kering dengan angin. Selanjutnya yang kedua adalah pewarnaan ginsa. Pewarnaan gimsa. Pewarnaan gimsa atau gimsa stain adalah teknik pewarnaan untuk pemeriksaan mikroskopis yang namanya diambil dari seorang peneliti malaria yaitu Gustav Gimsa. Pewarnaan ini digunakan untuk pemeriksaan sitogenetik dan untuk diagnosis histopatologis parasit malaria dan parasit lainnya. Prinsip dari pewarnaan gimsa adalah presipitasi hitam yang terbentuk dari penambahan larutan metilendu dan iosin yang dilarutkan dalam metanol. Pewarnaan gimsa digunakan untuk membedakan inti sel dan morfologi sitoplasma dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan parasit yang ada di dalam darah. Selanjutnya, pewarnaan gimsa. Adapun tujuannya, yaitu terutama yang diperiksa adalah detail dari morfologi untuk memeriksa inti sel, untuk melihat apakah sel tersebut sel normal, sel neoplasma jinak atau ganas. Dan adapun langkah-langkah dalam pewarnaan gimsa, yang pertama itu fiksasi, yang kedua pewarnaan dengan larutan gimsa, dan yang ketiga yaitu proses mounting. Prosedur pewarnaan dari gimsa. Yang pertama, sediaan aku setelah benar-benar kering, fiksasi dengan metanol selama 5 menit, lalu angkat dan biarkan kering di udara. Yang kedua, masukkan ke dalam larutan gimsa yang telah diencerkan selama 30 menit, lalu angkat dan cuci dengan air mengalir, setelah itu keringkan di udara. Yang ketiga, masukkan ke dalam silol selama 3 menit. Yang keempat, tambahkan 1-2 tetes entelan. Yang kelima, tutup dengan cover glass. Yang keenam, bersihkan sisa entelan yang melekat pada kaca objek sehingga siap diberi label. Selanjutnya yang ketiga ada pewarnaan deep quick. Pewarnaan deep quick. Pengecatan deep quick merupakan pengecatan cepat yang biasa digunakan dalam pewarnaan sitologis dengan cepat dan untuk membedakan smear dan dari aspirasi jarum halus. Pewarnaan ini menggunakan alkohol dan gimsa. Fiksasi yang digunakan pada pengecatan deep quick adalah fiksasi kering. Sediaan harus dikeringkan di udara terbuka dan tidak dimasukkan ke dalam cairan fiksasi. Fiksasi baru dilakukan bersama-sama dengan proses pemulasan. Hasil pewarnaan nukleus berwarna biru, sitoplasma merah jambu jingga, dan bakteri berwarna biru. Pada prinsip pewarnaan deep quick adalah salah satu teknik pencelupan rapid untuk smear sitologi yang dikeringkan di udara. Teknik pencelupan ini digunakan untuk melihat
sel-sel tumor dan untuk mendiagnosis sampel sel dari fine needle aspirates atau FNA. Selanjutnya, pewarnaan Deep Quick. Yang pertama, Deep Quick berisi eosin yaitu 1,22 gram per liter dalam buffer fosfat dengan pH 6,6 dan 0,1% natrium azida sebagai pengawet. Sedangkan Deep Quick 2 berisi thiazine dye dengan 1,1 gram per liter dalam buffer fosfat dengan pH 6,6. Selanjutnya Deep Quick 3 berisi Green Quick yaitu 0,002 gram per D metanol. Ya, selanjutnya ada keunggulan pengecekan Deep Quick. Yang pertama, prosedur pembuatan sediaan akus untuk pulasan Deep Quick lebih praktis dibandingkan dengan pulasan pap. Kemudian tidak memerlukan fiksasi basah dengan alkohol. Yang kedua, pulasan Deep Quick memberikan gambaran yang lebih kontras daripada pulasan pap. Yang ketiga, yaitu sel-sel limfosit lebih mudah dikenal dengan pengecekan Deep Quick ini. Perbedaan Deep Quick dan Papa Nicolau. Ada beberapa gambaran mikroskopis perbedaan Deep Quick dan Papa Nicolau. Yang pertama, bentuk sel pada sediaan. Deep Quick yaitu moderat dan Papa Nicolau sangat jelas. Hapusan kering di mana pada Deep Quick fiksasinya baik, sedangkan pada Papa Nicolau fiksasi kurang baik. Pada hapusan basah, Deep Quick fiksasinya kurang baik, Papa Nicolau fiksasinya baik. Fragmen jaringan pada Deep Quick yaitu sel-sel terlihat jelas karena latar belakang sediaan terlihat sama. Tetapi pada Papa Nicolau, sel-sel individualnya biasanya kurang jelas, terlihat karena warna eritrosit yang lebih jelas. Selanjutnya ada sel dan ukuran dari nukleusnya. Pada Deep Quick ukurannya lebih besar, sedangkan pada Papa Nicolau ukurannya normal. Selanjutnya pada sitoplasma, Deep Quick kurang terlihat jelas, sedangkan pada Papa Nicolau sangat jelas terlihat. Selanjutnya bentuk nukleus inti. Pada Deep Quick membran inti jelas ukuran lebih besar dari pengecatan Papa Nicolau, sedangkan Papa Nicolau ukuran lebih kecil dari Deep Quick. Selanjutnya ada nukleus atau anak inti. Pada Deep Quick terlihat, sedangkan Papa Nicolau tidak selalu terlihat. Komponen stromanya pada Deep Quick terlihat jelas, pada Papa Nicolau tidak jelas. Jaringan nekrotiknya pada Deep Quick sebagian kurang jelas, sedangkan pada Papa Nicolau terlihat jelas. Ya, yang keempat adalah gambaran sel dari sitologi pewarnaan. Yang pertama ada gambaran sel cairan pleura. Cairan pleura jinak dari pasien dengan riwayat karsinoma payudara, di mana pada gambar A itu adalah pewarnaan Papa Nicolau dengan perbesaran asli 3.400 kali. Sedangkan gambar B yaitu pewarnaan Deep Quick dengan pembesaran yang sama yaitu 3.400 kali. Setelah itu pada gambar C, sitologi cairan pleura dari pasien dengan adenokarsinoma vario yang menunjukkan metastasis yang khas dengan pewarnaan Papa Nicolau dengan pembesaran 600 kali. Sedangkan pada gambar D yaitu diagnosa yang dikonfirmasi oleh pewarnaan imunohistokimia karakteristik pada bahan cairan pleura atau pewarnaan Papa Nicolau dengan pembesaran 600 kali. Selanjutnya ada gambaran sel sputum.
di mana gambar sebelah kiri yaitu pewarnaan Papaniculae menunjukkan lesi intraepitel squamosa derajat rendah dari tes pap, inti selnya berwarna biru. Dan pada gambar sebelah kanan yaitu pewarnaan pap dari sputum menunjukkan tipe sel raksasa Langhans dengan inti yang ditempatkan di perifer, dan ini gambar pada pembesaran 400 kali. Selanjutnya ada pula gambaran sel sputum, di mana yang sebelah kiri adalah pewarnaan pap dari sputum yang menunjukkan metaplasia sel squamosa dengan atypia. Gambar ini dengan pembesaran 400 kali. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan, pewarnaan pap sputum menunjukkan sel-sel adenokarsinoma pada pembesaran 400 kali. Selanjutnya ada gambaran sel pleura dan sedimen urin. Pada gambar sebelah kiri, yaitu gambaran sitologi cairan pleura, didapatkan pada hari kedua dengan pewarnaan ginsa. Gambar ini umum untuk menunjukkan sel darah merah, granulosit, dan sel plasma. Terhitung pula 25% sampai 50% dari semua sel darah putih. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, sedimen urin diwarnai dengan pewarnaan diploid dan dilihat pada pembesaran 1000 kali. Bakteri yang terlihat berbentuk batang yang difagosit oleh monosit, yang terlihat panah putih, dan terdapat pula banyak eritrosit. Selanjutnya ada gambaran sel sputum, di mana sebelah kiri adalah gambar dari apusan dahak yang diinduksi menunjukkan banyak neutrofil polimorfonuklear dengan pewarnaan May-Gruward ginsa dengan pembesaran 400 kali. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan yaitu citologi sputum dengan pewarnaan ginsa yang dilihat pada pembesaran 100 kali dengan minyak imersi. Perhatikan juga pada bahan berminyak coklat yang ada panahnya dan PMN di sekitarnya. Selanjutnya ada gambaran sitologi urin dan efusi pleura. Pada gambar sebelah kiri merupakan spesimen sitologi urin yang diwarnai menggunakan prosedur Papaniculae. Sedangkan pada sebelah kanan yaitu apusan aspirasi efusi pleura dengan pewarnaan ginsa. Selanjutnya ada quality control pada pewarnaan. Quality control atau QC pewarnaan yaitu pada negatif palsu penyebabnya adalah ahli sitologi yang gagal mendeteksi sel kanker atau prakanker dalam apusan. Dampak tersebut mengakibatkan kegagalan untuk mengobati penyakit pasien. Situasi dapat diperburuk oleh fakta bahwa baik klinis maupun pasien dapat mengembangkan rasa aman palsu yang dapat menunda perhatian mereka tentang timbulnya gejala. Sedangkan hasil positif palsu penyebabnya adalah salah tafsir dari smear negatif yang dilaporkan mengandung sel-sel abnormal. Dampaknya yaitu menyebabkan tekanan psikologis yang tidak perlu dan menyebabkan pengobatan yang berlebihan. Quality control pewarnaan. Yang pertama, selalu menerapkan SOP untuk memastikan protokol pewarnaan dipatuhi. Yang kedua, peralatan dipelihara dengan baik. Yang ketiga, semua reagen termasuk fixatif dan pewarnaan diberi label dengan jelas dan disimpan dalam kondisi yang sesuai. Yang keempat, pengaturan untuk pembuangan reagen dan kerusakan tersedia.
Yang kelima, slide penggantian pewarnaan secara teratur. Misalnya setiap 2 minggu sekali. Yang keenam, catatan harian tentang kebutuhan untuk menambah fiksatif dan pewarnaan, serta penggantian pewarnaan harus disimpan. Pewarnaan mungkin perlu diganti lebih sering dalam cuaca panas atau jika ada banyak pewarnaan. Yang ketujuh, ukuran dan ketebalan kaca penutup yang optimal disetujui, yaitu yang disarankan minimum 24 x 50 mm dan ketebalan kaca penutup tidak boleh lebih dari 0,17 mm. Yang ke-8, staf laboratorium melakukan pemeriksaan harian kualitas pewarnaan, yaitu intensitas pewarnaan inti, kontras antara pewarnaan sitoplasma eosinofilik dan cyanofilik. Definisi kromatin inti, kualitas dehidrasi slide dan kejernihan mono. Kesembilan, pemilihan apusan secara acak harus diperiksa pada interval tahunan untuk menentukan tingkat kemudaran pewarnaan dan dehidrasi yang tidak memadai. Slide yang diwarnai dengan baik harus mempertahankan intensitas warnanya setidaknya selama 3 tahun. Yang ke-10, file slide harus diperiksa secara acak pada interval 6 bulan untuk memastikan bahwa slide dapat dengan mudah diambil jika perlu. Kesalahan pelaporan. Kesalahan negatif palsu penyebabnya yaitu ahli sitologi gagal mendeteksi sel kanker atau prakanker dalam apusan. Dampaknya mengakibatkan kegagalan untuk mengobati penyakit pasien. Situasi dapat diperburuk oleh fakta bahwa baik klinis maupun pasien dapat mengembangkan rasa aman palsu yang dapat menunda perhatian mereka tentang timbulnya gejala. Selanjutnya ada kesalahan positif palsu yang menyebabkan salah tafsir dari smear negatif yang dilaporkan mengandung sel-sel abnormal. Dampaknya menyebabkan tekanan psikologis yang tidak perlu dan menyebabkan pengobatan berlebihan. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.